Halo Wijaya Lovers, apa kabar? Hai, apa Ketemu kabar? lagi kita di Wijaya Platinum Clinic live consult bersama saya. Hari ini sudah ada Dr. Rita dari Wijaya Platinum Bekasi tentunya. Oke, baiklah dok, hari ini pembahasan kita tentang bagaimana membuat kulit tubuh yang tadinya udah mulai kendur menjadi kencang kembali. Karena yang namanya kencang itu kan lebih menarik ya dok ya, daripada yang kendur-kendur ya. Benar. Nah, buat kalian yang kemarin punya masalah apa namanya penumpukan lemak berlebih selama masa pandemi, pas lockdown, terus adanya beberapa sentimeter tadi dok yang bertambah itu apa namanya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menjaga tubuh tetap ideal dok. Tentunya kalau berhubungan dengan tubuh ideal, ini impian setiap kaum wanita lah dok ya. Pengen dapat body girl yang langsing, yang tentunya tanpa lemak kan hasilnya. Oke, baik, lanjut saja, langsung saja dok. Kemarin kita udah kasih kuesioner pertanyaan, kita udah lempar ke audiens di Wijaya Lovers tentunya. Sudah ada pertanyaan yang masuk dok. Dari beberapa pertanyaan kita udah rangkum. Jadi untuk kalian yang udah bertanya, pertanyaan kalian mungkin adalah salah satu yang akan kita bacakan pada hari ini. Dan bagi yang tidak dibacakan, itu udah mewakili sebenarnya pertanyaannya, karena udah dirangkum. Oke, baik, langsung saja dok, mungkin udah pada nggak sabar nih dok. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan pertama nih dok. Dari penanya @Nunung Savitri. Halo Kak Nunung. Hai. Oke, saya mau tanya dok, saya termasuk orang yang berat badannya gampang bertambah. Bagaimana tips menjaga badan agar tetap ideal? Yang pertama kita harus buat rencana nih. Oke, ada planningnya ya? Ada planningnya, jadi kita harus buat rencana. Rencananya itu kita harus mulai memprioritaskan makanan sehat. Oke, makanan sehat. Makanan sehat. Yang kedua, kita harus berolahraga. Oke, itu tentunya jaga olahraga. Iya, yang ketiga motivasi. Motivasi itu penting. Penting ya dok ya, jangan ibaratnya semangat mau badan gede ya, tapi makan nggak dijaga, pola hidup nggak dijaga. Iya, terus kita juga harus terus bergerak, ya. Karena kalau kita bergerak, beraktivitas, terus berolahraga, itu kita mencegah metabolisme yang melambat. Kalau metabolisme kita melambat, kenaikan berat badan pasti gampang banget. Iya, terus jangan lupa sarapan nih. Oh, sarapan tetap perlu ya dok ya? Perlu. Jadi kadang tuh kita tuh udah nggak usah sarapan deh gitu. Tapi itu yang bikin kita tuh jadi terlalu lapar. Nah, jadi pada saat kita makan siang itu kita jadi makannya tidak terkendali. Balas dendam. Iya, betul. Nyemil-nyemil ya kan. Nah, terus setelah itu kita harus tetap makan lah ya. Kita harus makannya itu harus yang bernutrisi, ya kan? Nah, tapi makanannya itu bisa kita ganti-ganti nih. Yang tadinya misalnya nasi putih, gitu ya, kita ganti ke sayuran buah, ya. Terus yang tadinya kita makan nih satu piring nih porsinya, tetap kita nggak rubah satu piring, tapi kita harus rubah nih, rubahnya. Yang tadinya nasi lauknya banyak, itu sekarang jadi sayur sama buah 50%-nya. Oke, komposisinya ya diatur kembali ya. Ya, komposisinya 50%-nya. Nah, 25%-nya kita biji-bijian. Nah, seperti gandum ya atau beras merah ya. 25%-nya protein. Ya, karena kan kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, ya kan? Sehat lima sempurna lah ya. Ya, tetap. Jadi nggak ada yang dihilangkan, cuma asupannya aja nih, makanannya aja nih yang dirubah jadi yang lebih sehat. Gitu. Terus juga jangan kurang tidur. Oh, kurang tidur juga bisa berefek ya dok ternyata ya? Iya, jadi jangan karena kita di rumah terus kita nonton drakor sampai malam nih. Itu lagi dok. Kadang episode itu nagih dok. Iya. Habis satu season, kayaknya season 2 masih ada nih. Nah, terus itu jadi kita jadi kurang tidur. Nah, kalau kurang tidur itu ada hormon kortisol yang meningkat. Nah, kalau hormon kortisol meningkat, nafsu makan pasti akan jadi meningkat. Meningkat juga. Jadi bawaannya udah begadang, nonton Korea sambil makan akhirnya dok ya. Iya. Terus kita juga kalau makan itu harus dengan kesadaran penuh. Apa sih artinya kalau kesadaran penuh itu? Jadi kita tuh kalau nonton TV kan kita suka makan nih sambil makan nih. Kelepasan dok. Kalau tahu udah habis aja. Jadi kita lagi nggak berasa. Nah, kita begitu. Jadi kalori yang masuk tuh terlalu banyak. Jadi lebih baik kita tuh makan itu dihayati. Kan? Dengan kesadaran penuh. Setiap gigitannya kita tahu, menelannya juga sampai rasa yang keluar dari makanan kita harus harus menikmati kita nikmati. Iya, terus makan juga nggak boleh buru-buru. Kalau makan buru-buru
itu jadi cenderung obesitas. Iya, jadi nggak boleh, ada orang tuh yang biasa tuh habis makan minum ya dok ya, buru-buru gitu ya. Jadi gini, kalau kita makan terus kita itu ada rangsangan saraf nih ke otak nih, ya itu ada rangsangan yang menandakan oh kita udah kenyang, tapi dia butuh waktu nih 20 menit. Oh 20 menit. 20 menit. Untuk respon dari, iya untuk responnya. Kalau kita makan terus jatuhnya kita jadi terlalu banyak sebelum sinyalnya sampai ke saraf ya. Kita udah makannya sudah terlalu banyak gitu. Jadi kalori yang masuk pun juga jadi banyak gitu. Jadi dia makan bukan menghayati tapi pakai nafsu kalau yang makan terus itu ya dok ya. Karena kan ada orangnya tiba-tiba gini dok, lapar mata dok. Yang susah tuh dikendalikan lapar matanya dok ya. Udah makan ini cuma nemu yang lebih enak, kayaknya pengen makan lagi gitu. Padahal secara asupan udah tercukupi ya dok ya. Nah, jadi buat kalian yang lopos tentunya hati-hati dengan pola makan yang berlebihan. Dan tadi tetap mungkin jarang ya orang beberapa tahu makan itu harus dinikmati. Betul. Terkadang banyak orang lupa dok, makan sambil nonton TV, makan sambil pegang gadget. Akhirnya yang dia makan tadi udah kadang-kadang ngunyahnya juga nggak sampai lembut, dia udah main betul. Nah, itu yang penyerapannya jadi kurang. Jadi penyerapannya jadi kurang. Oke, baik, tadi udah jawab pertanyaannya tadi. Jadi tipsnya lengkap banget tadi. Gimana cara menjaga supaya tubuh tetap ideal, terutama dari pola makan dan gaya hidup tentunya yang harus dijaga. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok dari @milanda90. Asupan makan yang harus dikonsumsi untuk menjaga berat badan tetap ideal. Jenis makanan yang harus dihindari apa aja tuh dok? Nah, yang gizinya apa, yang harus dihindari apa nih dok? Iya, tadi kan saya juga udah bilang ya kalau kita diet itu tetap aja nutrisi-nutrisi penting itu tetap harus masuk. Ya, jadi kayak karbohidrat, protein, zat besi, asam folat itu tetap harus masuk ke dalam tubuh. Jadi kayak karbohidrat nih kan orang berpikir kalau diet itu kita harus pangkas total deh itu karbohidrat. Kadang sampai ekstrim dok ya, sampai benar-benar nggak makan sama sekali, cuma itu aja apa namanya yang kecil-kecil itu aja dimakannya, cemilan-cemilan aja. Nah, gitu. jadi karbohidrat itu tetap harus masuk, tapi sumbernya yang harus kita ganti. Jadi jangan yang bersumber dari gula. Gitu. Jadi kita harus hindari makanan-makanan yang banyak mengandung kayak maltosa, sukrosa, fruktosa. Nah, itu yang jadi bikin penambahan berat badan gitu ya. Terus protein juga kita tadi karbohidrat contohnya karbohidrat yang sehat itu dari mana sih? Dari sayur, dari buah, dari makanan berserat dan kacang-kacangan. Nah, orang Indonesia ini agak malas makan kacang-kacangan dok ya, karena rasanya kan memang beda dibandingkan dengannya kalau orangnya nggak makan nasi nggak makan. Nah, istilahnya kan orang Indonesia itu seperti kayak gitu ya dok ya. Iya, kalau ngeliat kayaknya Iya, itu apa? Tapi kalau kalian ingin menjaga berat badan, ini udah harus mulai tadi di planning ya dok ya tentunya ya. Ya, terus selain karbohidrat, protein juga kita harus. Protein juga harus penting. Nah, kadang tuh orang kalau udah berbicara diet, biasanya hindarin daging malah dok mereka dok. Tapi kan ada daging yang tanpa lemak. Oh iya. Iya, ada daging tanpa lemak. Ada bisa kita ganti dengan ikan, dengan ayam boleh. Terus kalau protein itu kan kita dapat dari ikan, susu, telur, ayam, daging tanpa lemak, ya. Nah, itu kalau protein itu bikin kenyang. Nah, jadi kita makannya lebih terkontrol. Iya. Cukup tadi ya. Dia jadi makannya itu puas gitu. Ada rasa puas walaupun diet, tapi ada rasa puas, ada rasa kenyang gitu. Jadi protein itu yang paling susah dipecah. Metabolismenya tuh paling susah dipecah. Jadi bertahan lebih lama ya rasanya. Iya, jadi lebih energinya lebih banyak lah yang dikeluarkan untuk memecah si protein itu. Jadi berat badannya lebih gampang turun. Terus zat besi. Nah, zat besi itu kan dia bantu untuk sel darah merah itu untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Nah, kalau kita kurang oksigen itu kita jadi rasanya lemes, cepet capek gitu. Jadi kita jadi kurang untuk aktivitas. Padahal tadi kita bilang kalau untuk mencegah kenaikan berat badan kita harus bergerak ya dok ya. Iya, terus bergerak gitu. Terus ada lagi asam folat. Nah, asam folat itu meningkatkan meningkatkan kekebalan atau sistem imun ya, dan melindungi kita dari anemia. Itu bisa kita dapat dari sayuran hijau, buah beri, terus sama kacang-kacangan. Iya.
Berarti termasuk tadi adanya apa namanya aliran oksigen yang tidak terkontribusi dengan baik. Kadang saya gitu kok, abis makan tuh ngantuk kok. Mungkin hampir semua orang kayak gini ya, berarti abis makan ngantuk kalau udah ngantuk. Berarti makanannya nggak ada zat besinya itu. Tadi berarti belum lengkap itu tadi ya dok ya. Iya, betul. Nutrisinya belum terpenuhi gitu ya. Baik, nah Terus berarti yang harus dihindari. Nah, sekarang yang harus dihindari nih Yang apa harus nih? dihindari itu sebenarnya kayak kayak jus-jus atau minuman dalam kemasan. Oh, yang udah itu ya Pak, yang udah langsung dalam Yang kemasan udah ya, yang jus memang rasa buah ya, tapi kan dia ada pemanisnya. Nah, itu yang kita hindari pemanis buatannya. Terus sama produk olahan seperti nugget, sosis, kornet. Oh, oke, yang fast food lah ya dok ya. Iya, Junk food lah nah ya. itu tuh dia ada gula tambahan dan ada lemak tambahan sehingga rasanya lebih lezat. Gitu. Terus es krim. Oh, es krim berpengaruh juga tuh dok. Itu kok kalorinya tinggi sekali. Tinggi, padahal enak banget tuh dok, pasti setiap kalori sama gulanya tinggi banget. suka banget makan es krim dok, lagi panas-panas kayak gini. Terus sama roti putih. Oh, roti putih juga. Roti putih. Oh, biasanya karena roti sarapan biasanya pakai roti putih itu. Roti gandum lah. Oh, gandum. Iya, roti gandum lebih aman karena roti putih itu dibuat dari gandum yang dibuat dari terigu yang dedak gandumnya itu udah dihilangin. Jadi nutrisi seratnya itu udah kurang banget. Terus kan ditambah mentega. Wah, ya kan kalau pembuatannya pakai mentega itu dok. Ternyata salah ya selama ini ya kita pakai mentega itu pakai lemak yang paling susah di metabolisme gitu. gitu. Jangan-jangan nih udah di sarapannya udah salah nih selama ini. Betul. Terus kayak makanan-makanan yang bau-bau kayak bakso mungkin ya dok ya. Itu kayak bomnya lebih gede dok buat naikin ke kadar kalori dan berat badannya ya. Itu juga harus dihindari mungkin ya dok ya. Iya, apalagi baksonya terus pakai mie. Wah, udah mie-nya kan juga tepung ya. Ya, oke baiklah tuh. Jadi banyak banget tuh hal yang bisa kalian konsumsi untuk menjaga berat badan tetap ideal dan hindari tadi salah satu yang disebutkan dokter Rita tadi apa aja makanan yang kalian harus hindari, terutama ya kebiasaan-kebiasaan yang selama ini salah ya dok ya. Seperti saya tadi dapat banyak banget tuh ilmunya dari dokter Rita tuh. Ternyata sarapan saya selama ini juga salah juga gitu kan.